Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya, para pengelola BOS PAUD dan pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kurang satu apapun. Malam hari ini saya mempunyai informasi yang berbeda. Biasanya saya memberikan informasi mengenai BOS reguler Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan malam hari ini saya akan mencoba memberikan menu baru, membahas tentang Permendikbud nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis pengelolaan dana bantuan operasional untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Sebelumnya, bagi yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS PAUD dan pendidikan kesetaraan dimanapun Anda berada, setelah saya membaca peraturan Menteri Pendidikan nomor 9 tahun 2021 ini, saya rasa ini tidak jauh berbeda dengan Permendikbud nomor 6, yaitu tentang BOS Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mencoba memberitahukan Juknis BOS PAUD dan pendidikan kesetaraan, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi dan juga memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya sebagai pengelola BOS PAUD dan pendidikan kesetaraan. Saya langsung saja ke pokok ataupun juga ke poin penting yang akan kita bahas hari ini. Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan dana BOP itu apa, kemudian juga dana bantuan operasional kesetaraan itu apa, dan hal-hal lain yang dibahas, nanti Bapak dan Ibu juga bisa membaca lebih detail tentang hal ini. Kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki, nanti saya akan simpan nomor WA saya, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungi saya jika Bapak dan Ibu merasa membutuhkan file Juknis ini. Di pasal 2, Bapak dan Ibu ini menjelaskan tentang pengelolaan dana BOP. Ini hampir sama dengan BOS sekolah dasar. Ini prinsipnya adalah fleksibel, efektivitas, kemudian juga efisiensi, akuntabilitas, transparansi. Artinya, ketika fleksibel yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, dan juga efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan satuan pendidikan. Selanjutnya, efisien yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dan hasil yang optimal. Kemudian akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, dan transparan yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan. Kemudian di bab kedua ini untuk penerima dana BOP PAUD itu diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Yang dimaksud dengan satuan pendidikan penyelenggara PAUD yaitu adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD pada sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Selanjutnya, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penyelenggara PAUD bila ingin mendapatkan dana bantuan operasional sekolah ini. Yang pertama adalah memiliki nomor NPSN tentunya yang terdata pada Dapodik, kemudian juga mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 9 peserta didik. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir jika memang sekolah Bapak dan Ibu atau juga PAUD Bapak dan Ibu memiliki jumlah siswa lebih dari 9 atau minimal 9 peserta didik, maka ini berhak. Kemudian juga bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. Apa yang dimaksud dengan bukan satuan pendidikan kerjasama? Misalkan begini, ada sekolah luar negeri yang memang membuka di Indonesia dan kita berada di dalam naungannya. Artinya itu adalah kerjasama dengan sekolah luar negeri, maka itu tidak akan mendapatkan dana BOP ini. Kemudian persyaratan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud tadi dikecualikan bagi PAUD yang berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Misalkan di daerah Bapak dan Ibu tuh siswanya hanya 6 begitu ya, atau hanya 3 misalkan. Ini harus berdasarkan dari ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh kementerian. Kemudian di sini satuan pendidikan penerima BOP PAUD itu ditetapkan oleh kepala dinas untuk setiap tahap penyaluran. Nah, kalau BOS sekolah dasar itu ditetapkan oleh kementerian, maka BOP PAUD itu ditetapkan oleh kepala dinas.
Penetapan penerimaan dana BOP PAUD dan kesetaraan ini harus berdasarkan data pada Dapodik, yaitu pertanggal 31 Maret untuk tahap penyaluran 1 dan 30 September untuk tahap penyaluran 2. Bedanya dengan BOS sekolah dasar, kalau sekolah dasar itu 3 tahap begitu, tahap 1, 2, dan 3. Sementara untuk BOP PAUD dan kesetaraan itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sekitar bulan Maret dan September. Kemudian tahap penyaluran 1 dan penyaluran 2 sebagaimana dimaksud tadi dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Misalkan sekarang 2021 begitu, Bapak dan Ibu kemarin di Januari, Februari, Maret, April mungkin sudah cair, dan nanti itu sekitar 6 bulan lagi Bapak dan Ibu akan menerima lagi, gitu ya. Selanjutnya di bab ketiga ini besaran alokasi dana. Besaran alokasi dana BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan dikalikan satuan biaya dana BOP PAUD. Jelas ya. Kemudian juga peserta didik pada satuan pendidikan PAUD merupakan peserta didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik. Jadi jangan sampai Ibu berharap bahwa siswa yang tidak memiliki NISN berharap dibayar. Artinya, setiap siswa itu harus terdaftar di Dapodik dan memiliki nomor induk siswa. Kemudian satuan biaya dana BOP PAUD tadi yaitu sebesar Rp600.000 dikalikan peserta didik setiap tahun. Jadi, setiap jumlah siswa Rp600.000. Misalkan kalau Bapak dan Ibu memiliki 60 siswa ataupun juga 30 siswa, tinggal dikali 600.000. Itu ya. Kemudian yang perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu di pasal 9 ini mengatakan bahwa jumlah peserta didik pada satuan pendidikan, penyelenggara PAUD dan kesetaraan ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan data peserta didik pada Dapodik. Jadi yang berwenang di sini menetapkannya adalah kepala dinas, bukan kementerian. Itu ya yang paling penting. Kemudian untuk komponen penggunaan dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Selanjutnya, kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, kemudian juga yang kedua pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain, selanjutnya pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Komponennya sedikit begitu ya, berbeda dengan komponen satuan pendidikan sekolah dasar yang cukup banyak begitu. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain itu adalah untuk bahan pembelajaran dan bahan alat permainan edukatif. Itu ya fungsinya. Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran bermain sebagaimana dimaksud tadi untuk membiayai pembelajaran dan bermain peserta didik atau pembelajaran oleh pendidik. Selanjutnya, pemenuhan administrasi satuan pendidikan merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan. Itu komponen-komponennya gitu ya. Kemudian di pasal 16 Bapak dan Ibu, ini adalah penggunaan dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan sesuai dengan peraturan Menteri mengenai pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Artinya di sini kalau SD misalkan sekolah dasar menggunakan Siplah, maka bukan tidak mungkin PAUD juga harus menggunakan Siplah untuk pengadaan barang dan jasa. Nanti di video-video berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang hal-hal teknis dana bantuan PAUD ini lebih jelasnya begitu ya. Selanjutnya pengelolaan dan pelaporan. Nah, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOP dan dana BOP kesetaraan ini dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Jelas ya. Dalam melaksanakan pengelolaan dana BOP yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah membuat perencanaan penggunaan dana, kemudian juga mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana dan membuat laporan penggunaan dana. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan ini diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Dinas. Kemudian, dalam melakukan pengelolaan dana BOP, Bapak dan Ibu juga tidak boleh melakukan transfer dana BOP, PAUD, dan kesetaraan ke rekening pribadi. Kemudian, membungakan untuk kepentingan pribadi juga tidak boleh, meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan misalkan, ini tidak boleh ya. Kemudian menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, ini juga tidak boleh. Kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas, ini banyak sekali ya larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian
Di pasal 22 ini adalah pemerintah daerah melakukan pelaporan dana BOP, PAUD dan BOP kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Bapak dan Ibu nanti bisa lebih jelas membaca dan memahami Juknis ini nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis BOP, PAUD dan kesetaraan. Sekali lagi, bila memang Bapak dan Ibu belum memiliki dan membutuhkan file ini, silakan nanti hubungi nomor yang bisa Bapak dan Ibu hubungi, nanti saya akan simpan di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.